Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan yang membuat orang itu panjang angan-angannya dua: al-jahlu wa hubbud dunya. Kebodohan dan cinta dunia. Hati-hati. Nggak ada jaminan besok kita masih bisa ke masjid. Maka tolong yang punya masalah sama saudaranya, sekarang anak kasih izin antum untuk WA, anak minta maaf. Jangan ngomong insyaallah Ustaz ba'dal isya. Si ba'dal isya. Antum sekarang wallahi syama. Ada yang menunda sedekah nunggu kaya. Insyaallah. Anak kalau kaya mau sedekah, boleh jadi antum sampai tua tetap miskin. Ada orang. Dan kalau kita lihat Allah Azza wa Jal tatkala menyebutkan penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah dalam kondisi lapang atau sempit sedang. Tidak nunggu kaya siapa. Setiap kali antum punya gaji, keluarkan. Atau dapat penghasilan, sedekah. As-sadaqatu taqi masari as-su. Au sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Sedekah itu termasuk dan berbuat baik kepada orang lain termasuk yang menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Usahakan kita punya sedekah dan jangan ditunda. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Kata Allah, infakkan dulu. Kalian bersedekah. Alhamdulillah bicara sedekah sekarang ya Allah pakai kiris, pakai apa? Kalau yang ibu-ibu, ya Allah Ustaz, dak gofulus Ustaz, antingnya dilepas. Loh, antum ketawa jemaah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, harim-harim itu perempuan-perempuan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar." Wahai para wanita, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Apakah perempuan-perempuan nunggu pulang ke rumahnya? La. Bilal itu bawa surban. Itu perempuan melepas antingnya dilemparkan ke Bilal. Kalungnya dilemparkan ke Bilal. Gelangnya dilemparkan ke Bilal. Karena nggak tahu apakah masih akan hidup dia sampai rumahnya. Nggak tahu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, laula akhartani, kalau engkau tunda sedikit waktu. Fa'asaddaq. Apa yang dia inginkan? Dari semua amal soleh yang banyak, dia memilih sedekah. Kenapa dia memilih sedekah? Siapa yang mau jawab? Iya, mana yang angkat tangan? Iya. Kenapa? Enggak, ulangi. Enggak, maksudnya kenapa orang ketika minta diundur ajalnya, dia tidak mau sholat, anak mau umroh, anak mau haji, anak mau puasa, dia mau sedekah. Karena ibadah paling mudah sedekah, dan dia punya fulus. Masya Allah, kirimkan ke belakang. Kalau sholat harus wudhu, jemaah. Harus menutup aurat, harus berdiri, harus ngadep kiblat, masih prosesnya panjang. Kalau sedekah tinggal ngomong sama nak, itu mobil sedekah buat pondok, selesai. Dia cuma minta kesempatan untuk ngomong itu. Dia bekerja bertahun-tahun ngumpulkan hartanya, tahu-tahu mati.
Dan dia tahu di antara amal yang paling dicintai Allah sedekah, tapi dia nggak bisa. Maka dia minta waktu sedikit. Fa'asaddaq. Aku mau sedekah. Fa'akum minas soleh. Aku jadi orang soleh. Dan memang tanda-tanda orang soleh itu dia suka bersedekah. Ahibati fillah, ajal selalu lebih dekat daripada harapan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Qaf ayat 19 ya. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan benar. Apakah ada yang tidak yakin dengan kematian? Semuanya yakin dengan kematian. Tapi kita sering lupa. Kita lihat kemarin ngantar saudara mati. Apalagi di Surabaya ini. Yang ikut grup Fastabiqul Khairat. Iya. Fastabiqul Khairat. Oh, dakwah bilhal. Mati lagi mati. Masuk kok meneng mati. Mati meneng rejali. Tahu-tahu nanti namanya antum yang di. Kok jenenge anak-anak gini? Akan datang hari itu. Nama antum yang diumum. Wajaat sakratul mauti bil haq. Datang sakarat. Kematian itu sakit. Yang membuat orang sadar tidak sadar karena sakitnya dicabut nyawa. Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan di hadapannya bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mau meninggal dunia, beliau merasakan sakaratul maut. Sampai Fatimah mengatakan, wa karba abatah. Ya Allah, betapa susahnya ayahku, betapa sulitnya, betapa menyakitkannya. Apa kata Nabi SAW? La karba ala abika ba'dal yawm. Nggak ada lagi susah buat bapakmu setelah hari ini. Ini proses yang harus dilewati. Aisyah kalau dengar radhiyallahu ta'ala ada orang yang matinya mudah ya, nggak ada sakitnya, biasa aja kata Aisyah. Karena boleh jadi sakaratul maut itu untuk mengangkat derajat. Dan Nabi diangkat derajatnya sampai akhir hayat sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selama ini engkau berusaha menghindarinya. Kita pakai seat belt supaya enggak mati, supaya enggak kecelakaan. Lampu merah, kita hati-hati supaya tidak tabrakan. Tahu-tahu anak sing blong rem ini ditabrak. Kita lihat kejadian dalam hidup ini. Mereka di lampu merah semua berhati-hati nunggu rambu-rambu itu berwarna hijau. Dan ternyata mereka tidak pernah melihat rambu-rambu itu berwarna hijau. Ditabrak sama truk. Kejadian truk Pertamina ya, di Tangerang apa di Cibubur, dilindes seorang orang itu. Padahal semua orang itu punya rencana. Ada yang rencananya nanti siang makan bersama keluarga. Yang jelas rencananya mereka ada yang nganter anaknya sekolah, ada yang berangkat kerja, ada yang mau belanja. Semua keinginan mereka tidak pernah terlaksana. Kenapa? Wajaat sakratul maut bil haqq. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innaka mayyit. Bayangin coba. Allah mengatakan kepada Nabi, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Engkau mayit dan semua orang-orang itu mayit. Tatkala kita bertransaksi, jual beli tanah, tanda tangan, itu sebenarnya transaksi antara mayit dengan mayit. Sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jalla. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana.
Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memperbanyak mengingat kematian. Makanya kalau antum dapat kajian, apa temanya? Kematian. Waduh, mati meneng. Karena perintah Nabi SAW. Dengar khotib Jumat mengingatkan dengan kematian, itu karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus segala kelezatan. Ya, kalau bicara pemutus segala kelezatan, orang yang mati selesai dengan kehidupan dunia ini, dia akan berpindah ke tempat yang sempit. Dan bumi itu punya dhamma. Jadi setiap orang yang mati itu akan dipeluk sama bumi, dihimpit sama bumi. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika meninggal dunia arsy-Nya Allah bergetar, 70.000 malaikat turun ikut mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz, tapi dia tidak selamat dari himpitan kuburan. Bagaimana dengan kita? Benar-benar pemutus segala kelezatan, jemaah. Fa innahu la yakunu fi kathirin illa qallalahu. Orang kalau sedang bergelimang dengan hartanya, kalau iling mati, semua hartanya jadi sedikit. Tapi kalau dia sedang sedikit, cukup. Aku mau mati, seperti itu. Makanya mengingat kematian ini termasuk yang membuat orang akan tenang hidupnya. Ahibati billah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk para sahabatnya, lalu beliau mengambil ranting, atau bersama beliau ada tongkat beliau membuat kotak murabba, ya, segi 4 di tanah. Beliau bikin segi 4, sisi-sisi sikunya sama. Lalu beliau bikin satu titik di tengah, ditarik keluar dari kotak itu. Garis yang di dalam kotak itu, sama Nabi SAW dikasih garis kecil-kecil di kanan dan di kiri. Lalu kata Nabi SAW, hadzal insan. Titik yang tengah itu manusia. Wa hadza ajaluh. Dan kotak itu adalah ajal dia. Sedangkan yang keluar dari dalam sampai melewatin garis segi 4 itu, wa hadza amaluh. Ini angan-angan dia. Jadi kalau bicara harapan, biasanya harapan itu dekat. Tapi kalau angan-angan ini jauh keluar dari kotak itu. Sedangkan garis kecil-kecil yang di dalam itu adalah musibah yang akan menimpa dia. Selamat dari musibah ini, kena musibah ini. Selamat dari ini, kena musibah ini. Karena kita berada di negeri bala, antum gak akan pernah selamat dari musibah. Siapa yang gak punya masalah di sini? Coba angkat tangan. Ada yang masalah sama mertuanya. Ya Allah, mertuaku ini. Mertuanya juga merasa ini menantu qalilul adab. Masalah semua. Antum berpikir cuma masalahnya ini mertua punya masalah. Mertua merasa antum menantu yang kurang beradab. Coba. Ada yang punya masalah sama pembantunya. Na'udzubillah Ustaz, anak punya ART ini Ustaz. Nyuci piring pecah.
Apa kata pembantunya? Ya Allah Ustaz, ana punya majikan bakhil Ustaz. Iki piring pecah situ potong gaji. Padahal kalau dia yang nyuci pecah pisan. Cuma karena namanya orang nyuci piring ya, licin jatuh pecah. Itu biasa. Nyetrika gosong potong gaji. Coba majikan yang nyetrika, ya gosong. La haula wala quwata billah illa billah. Hadhil hayat. Artinya orang itu punya angan-angan yang keluar dari ajal. Ada yang rumahnya belum selesai, mati. Bangun rumah dia. Sudah hampir jadi ya. Sampai ada cerita seorang yang bangun rumah benar-benar mewah, dia bangun rumah. Dia pasang lantainya dengan marmer onik. Dia datangkan dari berbagai negara di Eropa. Dia mau buat villa seperti rumah, bukan villa ya, rumah seperti istana. Dan kata yang bangun mengatakan, insya Allah hari Sabtu kunci diserahkan. Ngomong sama anak-anaknya, ngomong, insya Allah kita hari Sabtu terima kunci. Kemis imut. Nah, dia tidak pernah menempati rumah. Ada yang baru nempati. Subhanallah, iya mut. Ada yang boyongan mau pindah, belum nyampe, iya mut. Karena benar-benar nggak ada yang tahu siapa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu kita. Satu hal yang dan boleh jadi di masjid ini ada yang sedang ditunggu malakul maut. Siapa kira-kira jamaah? Ada orang main bola jamaah di tengah lapangan. Yang ada orang sedang disko, sedang joget. Tentunya dia punya angan-angan panjang. Mati di panggung sana. Ada yang cokot ulo. Ada penari ular. Digigit. Ya Allah. Padahal dia sedang mikir dapat gaji berapa nanti setelah nyanyi. Iya mau. Ada yang buka usaha. Buka cabang sana, cabang sini. Dia mulai menghitung, insya Allah omsetnya sekian. Belum sempat modalnya balik. Ya mau. Ada yang bicara anak belum nikah. Sebagian orang tua mengatakan, insya Allah anak kepingin Ustaz bisa ngelihat cucu-cucu anak. Ada orang tua, anak kepingin ngawin no anak-anak semuanya. Itu angan-angan dia. Tapi tidak pernah terjadi. Karena ajal datang menjemput dia. Ahibati fillah. Daftar cita-cita banyak. Angan-angan yang mungkin seperti hayalan juga ada di tempat kita. Ada seorang laki-laki yang mau kawin lagi. Sahabat di sini, coba angkat tangan, kasih hadiah. Mana di belakang sana? Kirimkan ke belakang nih hadiahnya. Ahibati fillah. Ada seorang laki-laki yang ngomong sama istrinya. Dia ngomong, "De, aku wis tidak kuat. Aku mau poligami." Sang istri terus berdoa minta sama Allah, suaminya mati belum poligami. Iya jangan, benar ini kejadian. Kita nggak tahu itu hanya angan-angan, keinginan orangnya. Masya Allah. Ahibati fillah, setiap hari kita menyaksikan berita. Ya. Sekarang berita internasional. Berita dunia kita bisa lihat. Undangan pernikahan sudah dicetak. Pengantinnya meninggal.
Ana ingat kejadian di Singaraja. Jadi ada pengantin lakinya dari Pulau Sapeken. Pulau Sapeken itu masuk Sumeneb ya. Berangkat dari sana, pengantin ini bersama rombongan keluarganya naik kapal kayu. Sudah dekat Singaraja, terbalik kapalnya, semuanya meninggal dunia. Bayangin, pengantin perempuannya nungguin, penghulunya nungguin, buku nikahnya sudah jadi, tinggal tanda tangan. Karena penghulu itu biasanya bawa buku nikah sudah jadi, tinggal tanda tangan. Dan dia meninggal dunia tidak pernah menikah. Ada yang inden mobil, dan ternyata dia tidak pernah naik mobil itu. Karena apa? Mati dulu. Ada yang matinya kecelakaan. Ada yang matinya sakit. Ada yang sakit tidak mati-mati. Ada yang keluarga, subhanallah, kejadian. Anak punya ammi ya. Anak punya abah sempat sakit parah, coba opnam di rumah sakit. Anak punya ammi di Jakarta. Tiap hari video call. Karena tinggal 3 bersaudara. Ammi anak, abah anak, sama amati anak. Tiap hari anak punya ammi itu selalu video call. Ya Pak Riza, ini itu. Karena khawatir abangnya ini berangkat. Terus subhanallah, abah anak keluar dari rumah sakit, ammi anak meninggal dunia. Yang sehat meninggal dulu. Bayi-bayi yang orang tuanya sudah mempersiapkan bajunya. Biasanya bayi lahir itu bajunya sudah ada, kasur bayinya sudah beli, popoknya sudah beli. Apa dorongannya itu namanya? Stroll. Udah beli semuanya. Kambingnya buat akikoh sudah beli. Ternyata anak itu hanya berumur 1 hari. Hadil hayat. Ada yang sudah bayar tiket umroh dan ternyata tidak pernah berangkat umroh. Tapi dia sudah daftar. Semoga ditulis amalan buat dia. Ada yang pensiun dan sudah merajut mimpi. Anak pensiun, mau piara apa orang pensiun kadang-kadang? Sapi. Waduh, ngarit sapi. Banyak lah. Pokoknya orang-orang pensiun itu akan berpikir tentang masa depan dia. Anak nanti kos-kosan. Biasanya orang pensiun ini kos-kosan ya, atau warung, atau piara lele. Ternyata dia baru pensiun, meninggal dunia. Bahkan ada yang sebelum pensiun dia sudah meninggal dunia.